Selamat pagi Pak Jo dan teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengolahan Limbah Plastik menjadi Polyethylene Terephthalate atau PET Aerogel dan aplikasinya. Seperti yang sudah kita ketahui, plastik dan manusia sudah menjadi satu kesatuan. Plastik sudah menjadi bagian dari kebutuhan sehari-hari kita. Pada awalnya, plastik memang diciptakan untuk menyelamatkan manusia, mempermudah hidup manusia menjadi lebih praktis. Tapi kelamaan persepsi tentang plastik berubah, karena permintaan terhadap plastik terus meningkat, sehingga pabrik-pabrik terus menciptakan produk dari plastik. Sehingga pada akhirnya, plastik yang awalnya menyelamatkan manusia malah memberikan kita isu negatif yang harus kita tanggung sendiri. Nah, kenapa plastik menjadi isu negatif? Karena jumlahnya terlalu banyak, sehingga plastik seringkali dibuang sembarangan ke laut atau ke tanah, atau seringkali beberapa pihak membakar sampah. Yang tidak kita ketahui adalah ketika kita membakar sampah plastik secara tidak sempurna, maka akan terhasilkan dioksin yang membahayakan kesehatan kita. Oleh karena itu, yang bisa kita lakukan adalah dengan gerakan 3R, yaitu reuse, memakai ulang, reduce, mengurangi, atau recycle, mendaur ulang. Pada topik kali ini, saya akan fokus pada recycle, yaitu mendaur ulang botol kemasan bekas menjadi PET aerogel. Saya hari ini akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara mengolah botol kemasan menjadi PET aerogel, bagaimana sifat PET aerogel yang akan dihasilkan, dan aplikasinya bisa untuk membuat produk apa saja sih. Namun sebelumnya saya akan bahas sedikit tentang plastik dan aerogel. Jadi plastik itu sekarang yang kita kenal tuh dibagi menjadi beberapa kode segitiga. Nah, yang akan kita gunakan untuk membuat PET aerogel adalah plastik kode 1, yaitu polyethylene terephthalate. Polyethylene terephthalate ini seringkali kita temukan dalam bentuk botol kemasan, seperti Aqua, Prima, Aquades. Namun hanya bisa digunakan sekali karena mengandung zat karsinogenik dan tidak tahan panas. Nah, polyethylene terephthalate ini bisa didaur ulang menjadi polyethylene terephthalate aerogel. Tapi sebelumnya, apa itu aerogel? Aerogel tuh bisa dibilang zat unik yang sangat multifungsional. Aerogel ini berwujud padat, tapi bisa disentuh, dan ringan, transparan tapi bisa disentuh. Aerogel ini benda berwujud padat dengan kepadatan yang paling rendah sedunia. 99,8% dari aerogel ini terdiri dari ruang kosong. Dan yang menurut saya paling menarik adalah dari sumber internet yang saya temukan, aerogel ini bisa menopang benda yang 2000 kali lebih berat dari aerogel itu sendiri. Kenapa saya bilang aerogel itu benda yang sangat multifungsional? Karena aerogel nih kalau diberi perlakuan yang berbeda, aerogel bisa memberikan manfaat yang berbeda juga. Contohnya NASA seringkali menggunakan aerogel untuk membuat alat yang bisa menunjang misi mereka. Salah satunya seperti gambar ini, mereka menciptakan mesin penangkap debu partikel luar angkasa atau komet Waltu. Selain itu, aerogel digunakan untuk melapisi pakaian luar angkasa manusia untuk misi ke Mars pada tahun 2018 dan sebagai pelindung anti-bom, bangunan, dan kendaraan militer. Nah, aerogel ini versi pertamanya dibuat dengan silika gel, dan mereka juga menciptakan beberapa aerogel dengan bahan lain seperti bahan timah oksida, krom, bahkan karbon. Nah, pada tahun 2018, peneliti dari National University of Singapore menemukan cara mendaur ulang polyethylene atau plastik kode 1 menjadi polyethylene aerogel. Video berikut akan saya tampilkan bagaimana cara mendaur ulang botol kemasan plastik menjadi aerogel. Jadi, langkahnya itu sangatlah sederhana. Satu botol kemasan bisa menghasilkan polyethylene aerogel seukuran A4. Caranya adalah, pertama, botol plastik kode 1 dipotong-potong sampai menjadi potongan kecil, lalu ditaruh di wadah, dicampurkan dengan HCl dan polivinil asetat. Setelah itu, dimasukkan ke dalam sonikator dan diaduk dengan gelombang suara selama kurang lebih 20 menit. Setelah itu, campuran dituangkan lagi ke dalam wadah, dimasukkan ke dalam freeze dryer, kemudian setelah 9 jam jadilah polyethylene terephthalate aerogel atau PET aerogel itu.
Menurut saya, proses daur ulang botol kemasan menjadi PET aerogel ini sangatlah mudah dan biaya produksinya itu lebih murah dibandingkan aerogel dari bahan lain seperti silika. Kalau menggunakan plastik, biayanya kurang lebih dicantumkan Rp5.000. Sedangkan dari silika membutuhkan kurang lebih modal Rp400.000. Dan juga keunggulan lainnya adalah aerogel dari plastik hanya memakan waktu maksimal 10 jam, sedangkan silika membutuhkan waktu 7 hari, seminggu. Nah, PET aerogel yang dihasilkan dari botol plastik ini memiliki beberapa keunggulan. Hasilnya itu lembut, fleksibel, ringan, tahan lama, mudah dikendalikan menjadi produk apa saja, mampu menyerap cairan 7 kali lebih baik daripada sorbet, mampu memerangkap suara 20% lebih baik daripada acoustic form, dan merupakan insulator panas yang 6 kali lebih baik dari serat kaca. Dan menurut saya, keunggulan dari PET aerogel itu adalah kontribusinya terhadap lingkungan, yaitu untuk mengurangi jumlah plastik bekas. Nah, dari sifat PET aerogel yang unggul, kalau diberi perlakuan yang berbeda, memberikan produk yang berbeda. Maka, produk pertama yang bisa dibentuk dari PET aerogel adalah jika PET aerogel ini dilapisi dengan fire retardant atau senyawa kimia yang dapat memperlambat proses pembakaran, maka dapat membentuk mantel pemadam kebakaran. Malah lebih unggul dari mantel pemadam kebakaran yang biasa, karena dapat menahan panas sampai 620 derajat Celcius, yaitu di mana 7 kali lebih baik daripada mantel pemadam kebakaran biasa, serta beratnya itu lebih ringan 90% daripada mantel pemadam kebakaran biasa. Yang kedua, ketika PET aerogel dilapisi dengan gugus amino, maka PET aerogel dapat menyerap karbon dioksida dengan cepat dari lingkungan, sehingga dapat dijadikan masker penyerap debu dan karbon dioksida. Kualitasnya sebanding dengan masker gas biasa, malah masker gas dari PET aerogel lebih murah. Yang ketiga, sesuai dengan sifat unggulnya yang tadi, dapat memerangkap suara 20% lebih baik daripada acoustic form, maka dalam bidang arsitektur, PET aerogel dimanfaatkan untuk membentuk bangunan yang kedap suara. Dan yang paling terakhir, ketika PET aerogel dicampurkan dengan gugus metil, maka PET aerogel dapat menyerap minyak secara cepat, sehingga seringkali dimanfaatkan untuk menjadi kain penyerap minyak dan senyawa non-polar. Jadi kesimpulannya, menurut saya, proses daur ulang botol kemasan menjadi PET aerogel sangatlah simpel, eco-friendly, dan bermanfaat. Menurut saya, PET aerogelnya itu sendiri bisa bermanfaat lagi untuk beberapa produk lainnya. Jadi menurut saya patut untuk dicoba, dan saran saya untuk penelitian selanjutnya mungkin bisa dicari alat alternatif sonicator dan freeze dryer karena sulit untuk dimiliki di rumah. Dan yang terakhir mungkin bisa diteliti apakah produk yang dibentuk dari PET aerogel ini memberikan dampak bagi kesehatan tubuh kita karena tidak dicantumkan pada penelitian sebelumnya. Dan saya juga tidak tahu kenapa setelah penelitian pada tahun 2018 itu tidak ada kelanjutannya sampai 2020. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.